Hai nakama, kita lanjutkan lagi nih. Di keadaan yang sebelumnya Ragnarok Elbaf akan benar-benar terjadi. Kekacauan sekarang ini tak lepas dari sosok pangeran terkutuk Loki. Namun peristiwa kali ini sepertinya benar adanya melibatkan orang-orang besar lainnya pada pertempuran tersebut loh. Di sisi lain, pihak pemerintahan dunia tak akan tinggal diam kan. Mereka telah memberikan tugas khusus kepada seorang Gorosei dengan level kemampuan berpedang dan pengalaman luar biasa, Saint Vigeland Garling. Pertanyaannya, apakah misi menghabisi Luffy maupun Loki ini berjalan lancar atau malah akan ada plot twist pada nantinya? Dunia baru itu memang membutuhkan kefokusan luar biasa ya, karena mereka para orang-orang besar telah mulai pada bergerak. Salah satu inti utama itu ada pada negeri Elbaf. Yos, ini menarik. Selamat datang di kisah terbaru One Piece ya nakama, dengan teman kalian di sini Joy Boy The Library of Nika. So let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, sebelum masuk bahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai untuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini, scene kita langsung mulai pada keadaan di Marijua yang sebenarnya kacau balau pula. Para Gorosei telah berkumpul di sana. Saint Vigeland Garling yang masih serasa memimpin rapat, dia mulai berkata bahwa dunia baru sedang kacau-kacaunya. Pesan Vegapunk menyebar kemana-mana nih. Itu juga mengangkatkan kisah sejarah lama pula. Sebagai sosok yang terlibat pada sejarah itu, Garling sempat menanyakan lagi apakah ada dari para Gorosei senior yang sudah hidup sejak era abad kekosongan sehingga punya pengalaman membuat hal ini menjadi lebih mudah ditangani. Di sini salah satu Gorosei itu berkata bahwa tak ada dari mereka yang berasal dari sejarah lama itu. Ini terjadi karena mereka selalu mendapatkan jatah tersendiri dan Im Sama selalu mengganti kedudukan Gorosei lainnya. Yang paling lama di sana adalah Sainitan Baron. Namun dia mengatakan dia belum ada sejak abad kekosongan. Ini lantaran jika salah satu Gorosei kalah menimbulkan aib bagi World of Government dan Im Sama sendiri, dia langsung melenyapkan seperti kasus Saturnus. Tetapi meskipun begitu, para Gorosei ini bisa dibilang abadi karena regenerasi yang bisa membuat mereka mati itu hanyalah Im Sama sob. Namun tetap saja ada satu orang yang perlu mereka waspadai karena mengetahui informasi cara kerja regenerasi mereka, itulah Yonko dunia baru Akagami Sans. Mereka begitu berhati-hati dengannya. Garling yang mendengarkan itu aja kaget. Hah? Sans kau bilang? Tiba-tiba Im Sama memanggil mereka dan mulai mendiskusikan pesan Vegapunk tentang sosok Joy Boy ya. Sepertinya Im Sama ingin mengingatkan mereka tentang hubungan-hubungan antara Joy Boy sendiri, Nika dan juga negeri Elbaf. Dia kemudian lantas berkata bahwa betul apa yang dikatakan Vegapunk. Joy Boy itu berasal dari kerajaan kuno tersebut. Dia menjadi bajak laut pertama yang ada dalam sejarah. Pada satu masa dalam hidupnya, dia mengkonsumsi buah iblis Hitonomi model Nika sehingga kekuatan Dewa Matahari itu ada padanya pula. Mereka para Gorosei itu mendengarkan ya. Kalian dengar bahwa Nika itu memang berasal dari Elbaf. Dahulu dia mungkin belum memahami kekuatan itu secara sempurna di negeri para raksasa itu. Namun untuk kasus Luffy itu berbeda. Meskipun dia pemenang kekuatan Nika baru, tetapi kemampuan dan kendalinya pada teknik tersebut itu luar biasa. Itulah alasan kenapa Im Sama marah besar pada Saturnus dan membiarkan Luffy lolos sampai ke Elbaf, karena ini akan menimbulkan kekacauan besar dan kekuatan sebenarnya dari sang Dewa Matahari akan kian tumbuh lagi. Nah, itulah alasan kenapa Im Sama itu melenyapkan. Di panel lain kita melihat dahulu ya beberapa pergerakan dari bajak laut lainnya. Crossgun itu sendiri juga ada nampak di sana. Bajak laut Kapune Gang BG itu dan beberapa dari mereka yang sepertinya ikut serta mengamati dan menargetkan pada peperangan Ragnarok Elbaf itu nanti. Kita langsung dibawa pada sebuah keadaan di sebuah kastil negeri raksasa Elbaf itu lagi. Di sanalah mereka sempat muncul Hajrudin dan beberapa anggota kru lainnya. Salah satu raja pengganti Herald juga muncul pula, bahwa mereka mulai mendiskusikan beberapa topik tentang bahaya dan ancaman untuk Elbaf dan juga distrik yang ingin menentangnya. Memang betul ya sob, ada beberapa banyak raksasa pula yang tak ingin negerinya dipimpin oleh orang yang lemah. Mereka sebenarnya menginginkan Loki, tetapi dia itu kuat dan juga membahayakan. Loki sendiri sangatlah mengerikan karena dia itu memiliki kekuatan dari buah iblis legendaris tersebut yang dia ambil. Nah, ada beberapa penasihat dari sang raja yang notabene saudara Loki itu untuk segera mengambil kembali buah iblis tersebut setelah membunuh Loki ya. Tapi dia itu menolaknya karena itu perbuatan yang sangat tercela. Memang sang raja ini sangatlah bijak tapi juga menampilkan sisi lemahnya. Beberapa dari raksasa kemudian bilang seperti ini.
Jika Loki dibiarkan terus tanpa pengawasan, dia bisa segera menjebol rantai besar itu dan mencoba mengakhiri pertempuran dunia baru seperti yang sering kali ia bicarakan. Ia juga bisa memanipulasi semuanya loh. Seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa Loki sendiri sudah mengatakan pada Luffy ya bahwa dia itu ingin menghancurkan dunia atau membawa akhir pada dunia itu. Perkataan itu mengatakan kita pada sebuah pesan Shirohige ya. Jika sang Oyaji itu memiliki kekuatan menghancurkan dunia, ternyata itu beneran sekali terjadi melalui gura-gura Nomi kala itu, dan kita akhirnya bisa paham sebagaimana mengerikan kemampuan tersebut. Lalu untuk Loki, kami pikir buah iblis mitologinya juga tak kalah mengesankan pula. Kemampuan Nomi model dewa perang itu pasti akan menjadi sosok yang luar biasa bagi kerajaan Elbaf kan. Seperti yang kita tahu nakama, kisah One Piece sendiri selain disebutkan keempat dewa oleh Nolan dan juga Kalgara itu, sosok yang disebutkan dewa perang juga sempat membuat kita penasaran kan, apakah dewa perang itu adalah Loki dengan buah iblis hebatnya tersebut sebagai sebuah bangsa petarung dari negeri terkuat ya. Rasa-rasanya cukup rasional aja sih kenapa buah iblis itu turun-temurun kepada keluarga kerajaan. Dan sekarang Loki yang merebut buah itu menjadi akan lebih kuat lagi ketika awakening kan. Lalu apa yang akan ditampilkan oleh Loki ketika awakening buah iblisnya? Well, kami rasa ukuran tubuhnya Loki yang sudah sebesar itu jika awakening pasti bertambah besar atau versi hybrid. Kekuatan meningkat, serangan penghancurnya akan tambah mengerikan, dan sebagai sosok dewa perang mungkin kulitnya akan lebih keras daripada mantan Yonko Kaido loh. Seperti halnya Mythical Zone pada umumnya sob. Ketika mereka telah bangkit dengan buah iblis itu, kemampuan-kemampuan khas akan mereka hasilkan kan. Karena contoh nyatanya adalah Marco dengan api biru Phoenix-nya itu, Sengoku yang sempat muncul dengan Shockwave dan Demon dengan manipulasi itu, dan Luffy dengan imajinasi tanpa batas nikahnya. Mungkinkah jika cerita Elbaf itu berhubungan dengan Asgardian, awakening buah iblis Loki itu adalah Sun God Odin, Dewa Odin dengan pemilik pedang Yggdrasil yang menancap di pohon tersebut. Wah, itu bisa aja sih mitologi Nordik menjadi sumber referensinya. Dalam referensi Nordik, Asgardian maupun Yggdrasil ya, dewa yang berhubungan dengan Loki, ya Odin, kalau nggak Odin, ya Thor mungkin. Kemampuan Loki yang dikisahkan mitologinya itu terkenal licik, pintar, mempengaruhi, manipulatif, ini mungkin akan digambarkan pula pada sang Loki ya. Tetapi jika awakeningnya berhubungan dengan Odin, maka cukup masuk akal lagi kemampuan itu bisa mempengaruhi pikiran orang-orang dan menjalankannya. Ya semacam voice of all things tingkat lanjut lah. Kemampuan Odin itu memang luar biasa karena dia itu penguasa Asgardia. Dia manipulasi beberapa alam juga, dan tentu kekuatan seperti ini sangatlah mengesankan jika diadaptasi dalam kisah One Piece kan. Kayak yang bilang perban di matanya itu adalah kuncinya sob. Artinya jika mata itu dibuka, orang yang melihatnya akan terpengaruh. Yaitu mungkin kayak logika Kakashi dengan Sharingannya nggak sih analoginya mungkin. Artinya lawan yang tangguh buat Loki adalah seseorang yang memiliki haki dan keteguhan luar biasa aja tuh teman-teman. Untuk sesama buah iblis tetap akan susah ya untuk menghadapinya dengan ukuran sebesar itu dan tenaga yang pasti lebih besar pula. Tapi kalimat itu mungkin memang menjadi kunci sob, bahwa alasan kenapa Loki dulu bisa ditangkap karena semua raksasa bekerja sama dan Loki masih muda. Para raksasa menggunakan bantuan dari binatang-binatang pula untuk melawan peliharaan Loki. Namun kondisi beberapa waktu ke belakang Loki hampir terbebaskan dan berhasil dirantai tersebut kan. Banyak yang mengindikasikan kenapa mereka itu bisa tetap menahannya itu adalah karena sosok bantuan dari Akagami Sans. Ingat ya, bahwa hanya pengguna kekuatan haki saja yang berpotensi untuk bisa menahan kengerian kekuatan dari buah iblis Loki kan. Sans adalah master dalam penggunaan haki. Kami pikir peristiwa tentang Akagami sudah terjadi sangat lama. Mungkin saat itu Sang hanya sedang berada di sana beberapa saat dan ada masalah yang ditimbulkan oleh Loki. Akhirnya karena keadaan darurat, Sans membantu para raksasa untuk sekali lagi menahan Loki loh. Dia meledakkan Supreme Haki sangat kuat untuk menggetarkan dataran Elbaf. Meskipun ukuran Loki itu lebih besar daripada Akagami Sang sendiri ya, tetapi jika seseorang menggunakan kemampuan haki powerful, hasilnya tetap akan berbeda kan. Kemampuan haki Sang itu pasti membuat Loki kesakitan karena langsung menusuk-nusuk ya. Dia memang bisa menggunakan serangan haki dengan jarak jauh sendiri tuh. Wano Kuni sudah menjadi contoh bagaimana Admiral Ryokugyu Green Bull mengalami hal itu sendiri. Mungkin karena hal itulah ya para raksasa dan warga Elbaf pun sangat-sangat menghormati sang rambut merah itu sendiri, Akagami Sang. Dia itu mengibarkan bendera teritorialnya di negeri dengan ras terkuat di dunia yang pernah ada itu sendiri kan, di Elbaf. Artinya jika Luffy ingin dihormati dan mendapatkan gelar di Elbaf sendiri, dia juga harus membuktikan diri dong. Jika Loki berulah, Luffy harusnya mengurusnya sama seperti Akagami dahulu kan, sang dewa matahari versus sang dewa matahari lainnya. Itu menarik. Kita tunggu pertempuran seru antar sang dewa tersebut nih. Nah itu merupakan cerita yang sangatlah seru pula kan. Stay tune oke, kita akan berikan cerita yang lebih mind blowing lagi ke depannya.
Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.